kita sudah berbicara mengenai setelah Musa menjadi dewasa, maka dia tidak rela disebut sebagai anak daripada putri Firaun. Kita hari ini meneruskan membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, maka kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-25. Ibrani 11 ayat ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Mari kita membaca bersama-sama. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sekali lagi 24-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah hikmat kepada kami, serahkan pikiran dan hati kami, pimpinlah mental kami sehingga kami boleh disesuaikan dengan apa yang Tuhan berfikir, apa yang Tuhan merasakan, dan apa yang Tuhan kemaui, sehingga intelek kami, emosi kami, dan kelakuan melalui perbuatan-perbuatan ditetapkan di dalam kemauan kami boleh seimbang dengan apa yang kami terima sebagai anugerah dari Tuhan. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati firman yang akan disampaikan, berkati setiap jiwa yang datang, yang merindukan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup menghidupkan kami masing-masing, firman-Mu yang hidup mengkoreksi kelakuan dan kehidupan kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Yang lalu kita telah bicara tentang bagaimana manusia menilai-nilai dan bagaimana manusia menilai hidup diri sendiri. Seseorang yang mengerti bagaimana menilai diri, mengevaluasi diri, dan menempatkan diri pada nilai yang sesuai dengan cara pandang nilai Tuhan Allah, orang itu hidupnya tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, jika kita tidak mengerti nilai kita sendiri dan kita tidak menilai nilai kita sendiri sesuai penilaian yang ditetapkan standar oleh Tuhan, maka kita akan memboroskan hidup kita sehingga seumur hidup sia-sia adanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat tertentu manusia harus mengambil keputusan. Nah, waktu kita mengambil keputusan, di situ arah hari depan kita ditetapkan oleh keputusan-keputusan itu. Begitu banyak orang tidak memperhatikan hal ini. Mereka mengabaikan penilaian, mengabaikan standar penilaian, mengabaikan resiko penilaian, mengabaikan hari depan di dalam penilaian yang salah akan bagaimana merugikan kita di dalam rencana Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, khususnya remaja, khususnya pemuda. Saudara-saudara, mengapakah banyak anak kecil yang dulu di sekolah minggu begitu cinta Tuhan, begitu suka ikut kebaktian, para remaja mulai menghilang dari gereja? Mengapa begitu banyak remaja yang baik-baik pada waktu pemuda, masa pemuda mereka meragukan iman kepercayaan, lalu mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Banyak yang sampai pada waktu usia pensiun baru mereka memikirkan kembali, ini salah, saya pernah cinta Tuhan, aku sekarang kembali kepadamu. Tapi masa keemasan mereka sudah direbut oleh setan. Masa keemasan mereka yang paling sehat, paling mampu berpikir, paling bisa bersumbangsi, paling bisa bekerja, sudah menjadi sesuatu aset yang dipegang dan dipakai oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, di dalam penilaian penentuan arah kita harus hati-hati. Kemarin saya kumpulkan akan guru-guru sekolah minggu dan saya memberikan wejangan kepada mereka. Di dalam saya mengatakan umur 11 anak-anak mengalami krisis. Umur 14 anak-anak mengalami krisis lagi. Dan di dalam 2 tahun ini perlu ada orang yang betul-betul mampu untuk memberikan sesuatu pengarahan yang baik kepada mereka. Mengapa umur 11? Mengapa umur 14? Pada waktu 11 mereka mulai menjelajah daripada masa kanak-kanak menuju kepada remaja.
khususnya sekarang nutrisi dan gizi yang begitu cukup. Anak-anak itu umur 11 kelihatan sudah umur 13, 14 seperti orang dulu, saudara-saudara sekalian. Dan pada waktu itu mereka mulai meragukan, apakah saya harus hidup sesuai dengan taraf dan penilaian sebagai anak-anak dulu. Nah di situ saudara-saudara, mereka tidak besar, tidak kecil, tidak remaja, tidak anak-anak, seperti tengah-tengah. Dan pada saat itu mereka memerlukan pembimbing yang kuat, pembimbing yang sungguh-sungguh mengerti jiwa mereka, lalu membawa mereka kepada penilaian diri yang baik. Dan saat-saat seperti inilah justru banyak ayah tidak menjalankan tugas, dan sekolah minggu justru tidak banyak laki-laki yang mengajar. Nah ini satu kelemahan yang besar, saudara-saudara. Di dalam sekolah minggu kita, saya tanya berapa laki-laki yang mengajar? 36 guru sekolah minggu, cuma 3 laki-laki. Nah ini sangat bahaya sekali, saudara. Kalau kita biarin anak nanti besar sendiri, mereka akan besar di dalam keadaan yang tidak terkontrol, keadaan yang tidak terarah, keadaan yang tidak bisa mengestimasikan diri dengan sesuai dengan akan standar yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, pada waktu umur 14 mempunyai satu gejala lagi, mereka sangat ingin menyembah atau beridolakan pahlawan-pahlawan yang mereka anggap sangat mengagumkan mereka. Nah kalau ini tidak peroleh, mereka akan menjadikan sendiri pahlawan untuk membuat kelompok yang taat dan dengar-dengaran kepada mereka sendiri. Khususnya anak-anak yang mempunyai kemampuan intelek yang tinggi, mempunyai sesuatu potensi yang besar, mereka mempunyai jiwa pahlawan. Dan di sini perlu seorang guru yang betul-betul bisa menangani mereka. Dan sekali lagi, di dalam usia 14 mereka tidak menemukan guru-guru yang cukup pintar dan cukup baik, cukup mengagumkan mereka. Akhirnya mereka lost, mereka menghina guru, mereka pergi daripada sistem pendidikan yang jalurnya benar, dan mereka mulai berkeliaran. Saudara-saudara, ini adalah waktu-waktu penentu, the decisive moment. Bagi banyak orang yang agung, mereka menetapkan arah mereka pada waktu mereka masih remaja. Begitu banyak orang bersumbangsi besar kepada manusia, mereka mempunyai penetapan arah, penilaian nilai pada waktu mereka masih muda sekali. Saudara-saudara, apakah yang kau pikirkan akan mempengaruhi apa yang kau kasihi? Apa yang kau kasihi akan mempengaruhi apa yang kau tetapkan di dalam kemauanmu. Nah, apa yang kau tetapkan di dalam kemauanmu akan menetapkan apa yang kau lakukan. Nah, ini ada 4 bidang daripada karakter manusia yang harus selalu dicek, selalu kita berhati-hati mengwaspadai apa yang sisip masuk di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita, di dalam kemauan kita, dan di dalam kelakuan kita. Saudara-saudara, manusia bekerja, berada, bertindak jadi seorang berkarakter mulai ditentukan daripada apa yang dia pikirkan. What do you think determines many things. Saudara-saudara, kau pikir pikiran yang penuh dengan kebenaran akan membenarkan seluruh hidupmu. Pikiran yang penuh dengan penyelewengan akan menyelewengkan seluruh hidupmu. Apa yang kau pikirkan itu sebenarnya menjadi dasar daripada seluruh pembentukan daripada kehidupanmu. Itu sebab firman Tuhan penting sekali dia pembentukan pikiran kita. Kalau kita dengar firman Tuhan mulai daripada keteledoran, mulai dari sembarangan, pikiran kita akan menjadi kacau balau dan bersimbang siur. Sayangnya banyak orang yang pintar sekali di dalam pemikiran-pemikiran bidang-bidang yang lain adalah orang-orang yang tidak memilih bagaimana mengisi pikiran-pikiran di dalam firman Tuhan yang benar untuk menggarap akan hidupnya sendiri. Saudara-saudara, saya dulu pikir kalau orang sudah dapat PhD, sudah dapat gelar yang tinggi, pasti segala sesuatu dipintar. Tidak. Justru mereka yang di Amerika yang sekolah tinggi-tinggi, waktu mereka sudah bosan studi, pilih gereja, cari khotbah yang didengar sembarangan. Karena mereka rasa agama bidang lain. Karena agama bidang lain, maka apa yang saya pelajari kalau betul-betul sukses, waktu saya pilih agama, asal pilih sesuatu yang mencocokkan emosi saya sudah cukup.
Ini tidak benar. Apa yang kau dengar itu membentuk pikiranmu. Dan pemikiran kalau tidak dibentuk dengan firman yang sejati, tidak dibentuk dengan ajaran-ajaran yang betul-betul sesuai dengan kebenaran, saudara-saudara, akhirnya pikiran itu akan diselewengkan dulu, membentuk satu pikiran yang tidak beres. Akibatnya dari pikiran kepada emosi, dari emosi kepada kemauan, dari kemauan kepada kebiasaan, kepada kelakuan, seluruhnya akan menjadi roboh. Ini adalah kalau fondasi tidak kuat, siapa bisa membangun di atas? Jikalau fondasi itu rusak, siapa bisa menanggung bangunan di atas itu sehat? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan jikalau fondasi itu tidak beres, orang benar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau fondasi itu sudah miring, fondasi sudah rapuh, semua bangunan di atas akan dipengaruhi, akan jatuh. Saudara-saudara, sebab itu saya menghimbau saudara, perhatikan anakmu, perhatikan pikiranmu, perhatikan apa yang menjadi isyarat yang masuk ke dalam otak mereka. Apa yang mereka terima dari internet, apa yang mereka terima dari email, apa yang mereka terima dari buku-buku bacaan, apa yang mereka terima daripada pergaulan, apa yang mereka terima daripada cerita Alkitab yang diberikan kepada mereka, harus mempunyai satu kepastian bahwa itu berdasarkan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kebenaran ini fondasi. Kebenaran yang benar-benar benar, kebenaran yang benar-benar akan menjadi fondasi yang benar-benar mentegakkan seluruh di atas yang benar. Saudara-saudara sekalian, anak-anak remaja pada waktu dia menentukan sesuatu, from this time on, I'm going this way, I'm going that way. Saudara jangan kira dia masih remaja, dia masih kecil. Dia sedang menetapkan sesuatu untuk bagaimana membentuk karakter sendiri dan arahnya untuk bisa menentukan hari depan dia dan orang-orang dipengaruhi oleh dia. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat di Alkitab, semua orang yang betul-betul dipakai Tuhan, begitu banyak mereka menentukan arah mereka pada waktu mereka masih remaja. Saudara-saudara, mereka mempunyai sesuatu kekuatan yang begitu berpengaruh kepada orang lain, dan mereka sudah memiliki sesuatu daya pengaruh karena mereka menetapkan itu pada waktu mereka masih remaja. Menurut Mishnah daripada tradisi orang Yahudi, waktu masih remaja, Abraham mengambil keputusan tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, hanya percaya kepada Allah yang sejati. Sedangkan engkau melihat banyak orang yang ngawur, yang merusak dunia, juga menentukan arah mereka pada waktu mereka masih remaja. Ingersoll, dua bersaudara yang melawan Tuhan, filosof ateis yang paling mengacaukan gereja di Amerika di sejarah. Mereka pada waktu remaja mengambil keputusan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka ambil keputusan seumur hidup jadi ateis, melawan khotbah yang dikhotbahkan oleh papanya. Kedua-duanya anak pendeta, tetapi papanya adalah seorang pemabuk, seorang yang marah-marah, seorang yang pukul anak, seperti diktator yang tidak pakai akal. Sehingga kedua saudara ini benci pendeta. Bukan saja membenci ayahnya sebagai pendeta, benci semua pendeta, benci kekristenan, benci Alkitab, benci gereja, benci akan semua hal rohani, akhirnya benci Tuhan karena papanya adalah seorang yang mabuk, yang pukul, yang keras, yang tidak pakai akal. Sehingga pendeta seperti demikian mengakibatkan ateis yang mengabarkan dan berpidato di seluruh Amerika untuk menyuruh orang lain melawan Tuhan. Saudara-saudara, Ingersoll disebut sebagai seorang ahli pidato ateis yang terbesar di sejarah Amerika. Karena apa? Karena mempunyai ayat seperti itu. Alkitab mengatakan penghakiman harus mulai daripada rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau rumah Tuhan menjadi sarang kompromi dosa, lalu kita mengabar Injil Tuhan penuh dengan cinta kasih, tidak ada orang mau bertobat. Saudara-saudara, dari kecil menentukan arah, dari kecil menetapkan nilai, dari kecil mengestimasi nilai dirimu sendiri, dari kecil memilih jalan apa yang penting. Khotbah bukan karena fasih, bukan karena bakat, karena teknik pidato, homiletinya bagus. Saya kemarin mendengarkan
Satu kabar lagi jelek sekali. Salah seorang yang menjadi calon pendeta mempunyai kebiasaan yang jelek dan akhirnya merugikan dan menjadi tertawan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Musa adalah orang yang berbeda sekali. Musa berada di istana. Saya percaya Musa mempunyai paling sedikit 4 syarat yang bikin dia boleh menikmati kesukaan, menikmati akan segala sukacita dan kenikmatan seks dan hidup di dalam melampiaskan nafsu semau sendiri. Pertama, dia tampan, ganteng, saudara-saudara. Waktu lahir gantengnya luar biasa, sehingga tidak rela orang membuang dia. Bahkan akhirnya putri daripada Firaun mau menerima dia sebagai anak, meskipun ini melanggar hukum. Ini orang Ibrani, ganteng sekali. Di dalam sejarah dan di dalam tulisan-tulisan tradisi, Musa mempunyai ketampanan, gantengnya, cakapnya luar biasa, saudara-saudara. Kedua, dia muda. Ketiga, dia pintar. Dia mendapatkan semua ilmu orang dari Mesir. Orang ganteng kebanyakan tidak mau sekolah karena terus lihat kaca, dari waktu lihat buku. Saudara-saudara, orang lihat kaca jelek, oh dia lihat buku aja terus. Lihat kaca bosan sama sendiri kok. Orang yang pintar tak tentu bermoral baik. Orang bermoral baik tidak tentu pintar. Orang yang pintar tidak tentu mempunyai pengetahuan. Orang mempunyai pengetahuan tidak tentu ganteng. Yang ganteng tidak tentu pintar. Dia ada semua. Musa tampan sekali. Musa rajin belajar. Musa sehat. Musa gagah. Musa mempunyai kedudukan. Apa sih yang kekurangan? Apa sih yang tidak ada pada dia? Saudara-saudara, pemuda seperti ini, semua perempuan ingin menikah sama dia. Kalau tidak bisa menikah dia, satu malam pun coba-coba dekat dengan dia, itu sudah puas. Musa mempunyai segala syarat, mempunyai kualifikasi untuk melampiaskan nafsu. Apalagi dia anak dari putri raja, putri kaisar, putri Firaun. Saudara-saudara, di seluruh Mesir mungkin semua perempuan konsentrasi ke mata mereka kepada satu orang yang tampan, yang muda ini, Musa. Dan dia berada di dalam istana, mempunyai hak. Kalau dia anak Firaun, anak daripada putri Firaun, dia panggil perempuan siapa saja, tidur sama dia, tidak ada orang bisa lawan. Saudara-saudara sekalian, dia boleh mendapatkan sukacita, boleh mendapatkan pelampiasan nafsu, boleh mendapatkan kenikmatan daripada kedagingan lebih seluas-luas mungkin. Saudara-saudara, tetapi Musa adalah orang yang beriman. Saudara, bedanya iman dan tidak beriman adalah mengarahkan kepada kelakuan yang suci atau tidak. Kalau engkau mengatakan beriman, engkau orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kelakuanmu dan hidupmu tidak pernah berubah. Saudara-saudara, itu bukan sungguh-sungguh beriman. Dikatakan Musa bukan saja emoh, dia tolak disebut anak dari putri Firaun. Di sini katakan dia lebih suka atau dia lebih rela hidup sengsara, menderita bersama-sama dengan umat Tuhan, dibandingkan daripada dia hidup di dalam istana untuk menikmati sukacita yang hanya sementara saja. Ayat ini saja sudah menjadikan sesuatu hal yang mengarahkan kita kepada moral yang lebih tinggi. Saudara-saudara, di dalam penetapan bagaimana saya harus hidup, nilaiku apa bagaimana, setelah penetapan itu maka sekarang di dalam pertimbangan. Saudara-saudara, penetapan kalau itu sudah ada di dalam pertimbangan, mulai memberikan rangsangan dan mulai menantang pikiran kita. Saudara-saudara, di dalam teori daripada seorang sejarawan, seorang filosof, seorang budayawan yang terbesar di Inggris pada abad ke-20, Sir Arnold Toynbee, T-O-Y-N-B-E-E. Sir Arnold Toynbee mengatakan kebudayaan itu maju, kebudayaan itu bisa memuncak hanya tergantung 2 unsur saja. Unsur pertama, tantangan dari luar. Unsur kedua, respons dari dalam. Saudara-saudara, bangsa kenapa akhirnya menyusut, akhirnya lenyap, musnah dan tidak penting lagi di dunia? Karena dia tidak 2 hal ini tidak beres.
Manusia yang tadinya berpotensi besar pada waktu masuk masa muda, kenapa sudah dewasa? Tidak penting, karena dia gagal di dua hal ini. For a culture, civilization, a nation, a personality, an individual, same two things. The challenge from outside and the response from inside. Saudara-saudara, bangsa yang hidup di tengah-tengah suasana dan lingkungan alam yang terlalu enak selalu tidak menghasilkan pemikir-pemikir yang besar. Filosof-filosof yang paling hebat justru dihasilkan di daerah-daerah yang paling sulit hidupnya. Jadi Tuhan itu memang sengaja membuat dunia ini berbeda-beda. Iklimnya berbeda-beda, itu sumber alamnya berbeda-beda, kondisi hidupnya. Sehingga ada daerah enak hidup, tetapi karena enak hidup, setelah tidur yang bangun, setelah bangunnya tidur, karena enak hidup. Nah, dia tidak usah kerja berat pun bisa hidup kok. 2 pakaian sudah cukup. Tapi ada daerah yang sulit sekali. Kalau engkau tidak berjuang, engkau mati. Kalau engkau tidak mempunyai pakaian cukup banyak, engkau kedinginan. Kalau engkau tidak tanam cepat-cepat lewat waktu, maka tidak mungkin panen. Itu adalah namanya tantangan. Challenge. Itu sebab saya berkali-kali berkata di sini, jangan memanja anakmu dari kecil hanya karena engkau kaya, engkau bisa memberikan apa-apa kepada dia. Saya mau kaya, saya beri apa-apa kan, nak rugi kan? Dia kan anak saya, silakan. Tapi engkau merebut perjuangan dia, engkau merebut pergumulan dia yang seharusnya ada pada dia, karena itu mematikan dia melalui manja. Challenge and response. Oh, kalau kita baca buku komik seneng, tapi tidak ada apa-apanya setelah selesai lucu ya habis. Baca buku yang merangsang pikiran, bikin engkau mulai gugah, itu yang penting. Itu pun challenge. Mimbar ini mimbar challenge, bukan mimbar entertainment. Pendeta Stephen tidak akan membuat lagu-lagu yang enak. Engkau datang di sini aduh, hari Sabat, Senin sampai Sabtu sudah capek, di sini boleh enak-enak rasa. Enak loh, datang kepada Tuhan enak. Tidak, terbalik. Saya membuat engkau challenge sampai engkau tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, tidak bisa sabat di sini. Lalu khotbah itu bikin engkau putar-putar pikiran sampai tak karu-karuan. Lalu mulai Senin sampai Sabtu engkau mengetahui prinsip sudah ada. Kerja dengan tenang. Engkau hari Sabatnya 6 hari. Dari Senin sampai Sabtu tahu bagaimana mengatur segala sesuatu. Tidak usah gelisah. Lalu hari Minggu mulai berpikir lagi. Ini gereja lain, saudara-saudara sekalian. Challenge from outside, tantangan dari luar, tantang. Lalu bagaimana engkau? Tantang lari, tak pernah jadi. Hei anak sekolah teologi, calon-calon pendeta, kalau ada kesulitan engkau lari, ada kesulitan pergi lagi tempat lain, engkau akan terakhir pergi neraka. Saudara-saudara, ada kesulitan pergi, itu mau jadi apa? Itu buat pemimpin. Ibu-ibu, mengapa disebut agung? Banyak ibu pengetahuan kurang, ilmu kurang, pendidikan kurang, kesehatan kurang. Ayah akan lebih kuat, lebih gede. Ibu yang lebih agung, karena apa? Mereka mempunyai tugas. Anak yang diserahkan kepada dia, kesulitan datang, dia tidak pergi, dia tidak lari. Aduh, anak-anak sudah sakit, tapi nanti dulu sudah sembuh baru buat balik, begitu. Tidak ada ibu begitu. Kalau dia anak-anak sakit, nah ini kesempatan saya menyatakan kekuasaan dan kewajiban keibuan. Inilah untuk menggairahkan saya berpotensi untuk menyatakan ibu mampu, bukan melarikan diri. Ini hal-hal yang sederhana sekali. Tapi manusia yang berpendidikan tinggi kok jadi bodoh begini, saya tidak mengerti. Menerima tantangan datang, coba berdiri, jangan dihanyutkan dengan arus. Tantangan datang, coba engkau menghadapi tantangan. Responsmu penting. Challenge from outside and the response from inside. Engkau berkata, tidak takut tantangan, tidak takut kesulitan, tidak takut segala persoalan masalah yang begitu berat, karena saya memang diutus untuk masa ini, untuk saat ini. This is the moment where I can use my potential to accomplish what God had called to me to do. Saudara-saudara sekalian, tantangan. Jangan menghina kesulitan, karena kesulitan itu gurumu untuk membentuk engkau menjadi murid yang agung.
Jangan melarikan diri dari kesengsaraan dan penderitaan. Karena penderitaan itu adalah pembentuk karakter yang paling pokok. Saudara-saudara, kalau agama menekan, suppress akan segala personalitas, maka kesulitan melatih, membentuk dan memperkaya personalitas. Saudara-saudara, Roh Kudus memimpin, mengarahkan personalitas. People who are called the sons of God, children of God, are guided by Holy Spirit. Pembawaan dan lingkungan itu adalah unsur pembentukan karakter yang dasar. Tetapi reshaping, reconstructing, bagaimana memperdaya, bagaimana menjadikan engkau dibentuk kembali, bagaimana menjadikan engkau dijadikan satu karakter yang agung. Selalu peranan penderitaan itu tidak boleh diabaikan. Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah susah, itu orang bahaya. Orang yang maunya seenak sendiri, itu bahaya. Orang yang pernah menangis, pernah sedih, pernah putus asa, pernah dipukul hampir sampai mati secara batinnya, orang itu mempunyai pengharapan yang besar kalau dia mengetahui bagaimana berespons. Saudara-saudara, justru saya tidak ngerti Musa mengapa di dalam keadaan yang begitu manja dia bisa ambil keputusan yang baik. Saudara-saudara, ini adalah pengaruh yang sangat positif daripada iman yang ditanam kepada dia. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada cerita Musa yang tercantum di dalam pasal 2 di dalam itu Keluaran. Pada satu hari dia keluar dari istana itu dan dia pergi melihat di luar. Nah, kalimat ini pun menyentuh hati saya. Keluar dari istana, baru melihat orang-orang di luar. Banyak orang selamanya cuma nongkrong di dalam kamar AC, tahunya kerja di dalam kantor AC, dan di situ dia bikin teori, disuruh belajar teori, tak pernah bergabung dengan rakyat. Saudara-saudara, cilakalah presiden-presiden yang hanya urus-urus di dalam kantor, tidak pernah pergi melihat kesengsaraan rakyat. Cilakalah menteri-menteri yang hanya mengetahui bagaimana bertelepon, bagaimana memerintahkan orang lain, dan tidak mengetahui akan kesulitan daripada rakyat. Cilakalah bos-bos yang tidak pernah mengetahui penderitaan daripada bawahanmu bagaimana. Saudara-saudara, keluar dari istana, pergi kepada rakyat. Keluar dari kantormu, pergi mengerti manusia. Pendeta-pendeta sama. Sekarang banyak penginjil-penginjil, bebanku bukan jadi pendeta, bebanku adalah mengajar. Kenapa? Mengajar gampang kok, siap ngajar. Tidak usah besuk, tidak usah doakan orang sakit, tidak usah ikut berdoa. Banyak dosen teologi tidak pernah ikut kebaktian doa. Karena apa? Dia pintar ngajar, itu profesinya. Itu namanya cari makan, itu bukan penggembalakan. Setiap hamba Tuhan harus belajar bagaimana hidup bersama, bergumul dengan orang-orang Tuhan, umat Tuhan, milik Tuhan. Sudah kira engkau sudah bisa belajar, sudah mengetahui Alkitab, sudah belajar banyak buku, lalu berdiri suruh orang dengar kamu. Who are you that you think you are good enough to stand before others and tell others what to do? Ini kalimat dari Profesor Otto Werner Müller, seorang Jerman. Kamu kira kamu siapa? Kamu lebih hebat. Kamu berdiri lalu tutur kalau mesti gini suruh orang dengar kamu. Siapa kamu? Kamu kira kamu lebih hebat? Siapa kamu? Kamu kalau tidak pernah mengalami kesulitan, jangan menghibur. Kamu tidak pernah merasakan kesusahan orang lain, hiburmu itu tidak kuat. Plato mengatakan pendidikan berhenti pada tahun 35 untuk orang jenius. Untuk orang biasa berhenti pada umur 18. Saya kalau membaca dia punya pikiran itu heran. Apa yang dia katakan tidak teruskan oleh Aristoteles. Karena Aristoteles mempunyai pikiran sendiri. Jadi murid-murid yang terlalu pintar akhirnya tidak bisa menjalankan, melaksanakan apa yang diberikan oleh gurunya. Langsung merubah dalam satu generasi. Habis. Padahal pendidikan, teori pendidikan Plato sangat indah. Dari kecil semua harus belajar. Satu yang terus umur hidup tidak boleh lepas, musik. Ditanya kenapa? Karena musik di dalam sama-sama berbeda suaranya, berbeda nadanya, berbeda, tetap harus memperhatikan keharmonisan. Jadi musik adalah every individual try to develop your own, but keep reconciliation and harmony with others. Itu musik. Coba kalau di sini satu piano, satu organ,
Satu main Chopin bagus sekali, satu main bagus sekali. Dua lagu sama-sama main jadi apa? Jadi tak karu-karuan. Karena tidak harmonis. Silakan pintar silakan. Semua pintar tapi tidak harmonis, tidak bisa. Jadi satu-satu yang harus terus sampai tua itu musik. Nah ini tidak pernah dijalankan oleh sisi pendidikan apapun kecuali gereja. Gereja sampai tua nyanyi nak? Hah? Nyanyi kan? Jadi kita betul-betul sudah mencapai yang tertinggi di dunia. Tapi banyak orang tidak lihat filsafat dalam Kristenan dangkal. Tidak. Kekristenan sudah membuat manusia mengerti sesuatu yang lebih dalam dari siapapun dan filsafat apapun. Dan ditanya kenapa yang biasa sampai 18 cukup. Karena mereka tidak mampu belajar. Kalau otak tidak mampu belajar, berhenti. Umur 18, tak usah banyak waktu lagi. Buang daripada mereka. Immanuel Kant mengatakan orang jenius tak perlu dididik. Orang idiot tak bisa dididik semua. 1, 2, 3. Orang jenius tak perlu dididik. Orang idiot tak bisa dididik. Didik habis puluhan ribu. Idiot. Kalau jenius, dia bisa cari sendiri. Tak usah dikasih arah, sudah cukup. Maka pendidikan bertugas untuk memperbaiki dan membentuk orang-orang biasa dengan sekuat tenaga. Kita orang biasa, mari kita dididik dengan baik. Jenius terlalu sedikit. Yang menganggap diri jenius itu kebacut. Yang menganggap diri jenius pasti tidak jenius, mungkin idiot. Saya baru dengar ada seorang yang sudah melanggar ini, melanggar itu, mengatakan dia pernah sekolah di sekolah kita. Tahu tidak, saya penggantinya Stephen Tong. Saya lihat, oh ini orang penggantinya saya. Dan lihat, saya menjawab, rupamu. Hidupnya kayak begini, tak karu-karuan. Pengganti Stephen Tong. Saudara-saudara, orang merasa diri jenius, mungkin orang idiot yang gede-gede rasa GR. Orang yang betul-betul hebat selalu rasa diri kurang. Orang betul-betul pintar merasa diri bodoh. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan merasa diri kurang sempurna. Orang yang rajin rasa diri kurang, masih malas. Saudara-saudara, maka Immanuel Kant mengatakan kalimat saya setuju sekali. Dan Plato mengatakan sudah 18 berhenti kalau tidak mampu. Yang mampu disuruh kerja lebih berat sampai umur 35. Semua pengetahuan harus dipelajari karena dia mampu. Yang mampu tidak mau belajar sayang. Yang tidak mampu belajar juga sayang. Yang mampu tidak mau belajar sayang otaknya. Yang tidak mampu suka belajar sayang duitnya. Orang yang tidak bisa belajar mau sekolah sampai doktor. Sudah jadi doktor juga doktor telo dia. Tidak bisa. Dia bisa mengisi semua sampai akhirnya selesai studi. Tapi pada waktu menghadapi kesulitan tetap datang bagaimana. Jadi dia bilang yang mampu paksa dia belajar sampai umur 35. Sesudah 35 semua pengetahuan sudah dicapai, semua diterima. Bagaimana? Suruh dia masuk sawah 15 tahun. Ini Plato. 15 tahun itu ada 15 tahun pengujian. Dia harus susah, dia harus miskin. Dia harus bersama-sama dengan semua petani untuk mengetahui bijaksana rakyat yang diturunkan. Selain sama semua spekulasi teori yang diajarkan di dalam akademik. Saudara-saudara, banyak pikiran yang indah di dalam sejarah tidak dijalankan oleh manusia. Maka kalau kita bos, kita langsung anggap anak kita begitu umur 18 jadikan dia bos. Karena dia anak bos mesti bos dong. Ya. Kalau dia ada cucu wah umur 15 bos saja. Memang ini nasibnya bos. Ini memang keturunan bos. Ini tradisi bos. Semua harus gembos. Cuma anak saya bos. Semua pikiran begini. Tidak. Saudara-saudara, raja pun harus melatih anaknya seketat mungkin di sekolah yang paling sulit. Supaya anak itu mengetahui. Setelah umur 35, taruh di sawah, taruh di desa. Tidak boleh beri jabatan yang tinggi kepada dia. Plato mengatakan kenapa? Di situ dia mulai mengerti sesuatu yang tidak ada di buku. Mengerti air matanya rakyat. Mengerti bebannya orang miskin. Mengerti pergumulan yang susah. Mengerti akan segala bijaksana yang turunkan. Bukan secara buku, secara oral tradition. Secara skill, secara taktik, secara hal-hal yang dikerjakan sehari-hari.
Bukan untuk cari gelar, cari makan. Susahnya berjuang, bergumul melawan akan alam yang begitu sulit. Setelah 15 tahun dia tahu dia sudah ada otak yang besar, ada air mata yang cukup. Lalu dia boleh dikasih jubah untuk menjadi, sekarang dia menjadi bupati, menjadi wali kota. Baru boleh berpangkat setelah 50. Ya, saya kagum sekali sama sistem teorinya Plato. Karena dia sudah melihat bahwa hanya dunia akademis tidak mempunyai dunia spiritualitas yang digabungkan. Itu omong kosong. Terlalu cepat jadi, itu juga terlalu cepat rontok. Terlalu cepat pakai pinternya, tapi tidak mempunyai hati perasaan daripada simpati kepada seluruh rakyat. Tak mungkin jadi orang yang agung. Nah, saya kira inilah bedanya Plato sama Musa. Musa pergi sendiri. Musa tidak dikasihkan setelah selesai di istana, engkau pergi cari rakyat. Dia tidak. Dia sendiri pergi. Dia pada waktu pergi kena apa? Dia mengetahui meskipun saya berada di dalam satu situasi yang superior, tetapi negara ini masih banyak hal yang tidak beres. Waktu dia keluar di tengah-tengah situ, oh Musa datang, semua terima. Saudara-saudara, lalu dia mengamati, dia mengetahui bangsa dia sedang dianiaya. Orang Israel sedang diperbudak. Dan pukulan yang keras, cambukan yang tidak mengampuni, itu membuat mereka hanya bisa mengeluh, bekerja terus, tidak bisa berontak, tidak bisa lari. Karena budak sama budak biasanya diikat tali dengan tali. Sehingga satu orang budak melari tidak mungkin karena ada ikatan tali itu. Mereka diberikan kelonggaran, bisa jalan, bisa memindahkan arah, memindahkan akan jejak kaki mereka. Tapi mereka kerja terus yang malam. Kalau perlu 18 jam bekerja, ya 18 jam. Kalau perlu 12 jam, ya 12 jam. Ini hanya tergantung titah yang keluar dari mulut Firaun saja. No choice, no privilege, no freedom, no your own human right. Tidak hak asasi manusiamu, tidak kebebasanmu, tidak prestasimu, tidak ada kemauanmu yang boleh digenapi. Satu-satunya kemauan yaitu menggenapi kemauan daripada Firaun. Musa melihat, pada waktu dia melihat seorang Mesir menindas akan seorang Ibrani dengan kekerasan luar biasa. Lalu dia mulai menimbulkan sesuatu perasaan yang keadilannya tidak terima akan hal-hal kejar seperti begini. Alkitab mengatakan dia marah sama orang itu, lalu dia pukul. Waktu dia pukul, dia lihat kanan, dia kiri. Tidak ada orang melihat dia di tempat yang paling pojok. Dia membunuh dan pukul mati seorang Mesir. Nah saudara-saudara, secara kedudukan dia berhak. Dia ada lebih tinggi dari siapapun. Dia adalah anak putri daripada Firaun. Dia berhak matikan. Tetapi ini mungkin timbul sesuatu bias. Karena saya orang Ibrani membela orang Ibrani, maka dia mesti lihat kanan, dia kiri. Tidak ada orang mengetahui, tidak ada orang meneliti. Maka dia bunuh sampai mati. Setelah orang itu mati, dia cepat-cepat kuburkan di dalam pasir. Cepat kubur di pasir. Dia kira tidak ada orang tahu, sudah ditutupi. Ya, besoknya keluar dari istana. Saudara, ini namanya keberanian pemuda yang tidak berstrategi. Ini adalah sesuatu pertolongan melalui sesuatu pikiran yang sangat dangkal dan tidak mempunyai arah yang panjang. Kelihatan tidak benar, satu dibunuh. Kapan selesai? Kapan selesai? Tidak mungkin selesai. Dia main hakim sendiri. Tidak strategi udah global. Dia pulang ke istana, hari besok dia keluar lagi. Dia sekarang tertarik. Saya mau dia masyarakat. Saya mau dia masyarakat. Buddhisme timbul karena seorang dari istana keluar melihat masyarakat. Ajaran Ibrani dan agama daripada orang perjanjian lama juga kita melihat Musa keluar dari istana. Nongkrong terus di istana, nongkrong terus di perpustakaan, hanya jadikan engkau kutu buku yang tidak ada sumbangsi apa-apa. Keluar dari istana, lihat apa yang diderita, lihat apa yang dialami oleh rakyat. Ini penting sekali bagi semua orang yang terpelajar. Musa keluar, dia keliling hari kedua, dia lihat yang lain. Ini kali dia lihat orang Ibrani pukul orang Ibrani.
Jadi jangan hanya mempersalahkan antar bangsa, rasialisme, diskriminasi. Semua manusia keturunan Adam. Semua. 1, 2, 3. Semua manusia keturunan Adam. Semua berdosa. Kalau orang Ibrani dianiaya oleh orang Mesir, engkau marah. Bagaimana kalau engkau melihat orang Ibrani dipukul oleh orang Ibrani? Engkau marah juga? Maka Musa sekarang mulai harus mengimbangi pikiran dia. Iya, kita selalu dipojokkan, kita selalu ditindas, kita selalu dianiaya. Kita menjadi budak, mereka menjadi tuan, mereka memperbudak, mereka menganiaya kita. Ini adalah negara diskriminasi. Tidak. Saudara-saudara, di mana diskriminasi ada, bukan antara ras, tetapi antara individu dan individu. Orang luar negeri imperialisme ke Indonesia menjajah kita bisa. Orang Indonesia bisa menjajah orang Indonesia bisa. Inilah Alkitab. Dari 2 hari 2 peristiwa langsung merubah konsep dia. Lalu kira cuma orang Mesir yang bisa menindas, menganiaya orang Ibrani. Coba lihat. Hari kedua orang Ibrani menindas orang Ibrani. Ini yang bikin dia lebih jengkel lagi. Kamu sebangsa, kamu saudara, kamu saling menggigit. Saudara-saudara, seorang yang namanya Lucian, seorang yang paling tersohor di abad ke-20, pujangga besar dari Tiongkok. Dia pernah belajar menjadi dokter medis di Tokyo. Waktu di Universitas Tokyo, ada satu hari ada menonton satu film mengenai situasi sekarang. Lalu dia ikut murid-murid yang lain. Semua mahasiswa itu pergi ke tempat nonton. Di tengah tontonan itu ditontonkan bagaimana Jepang menjajah Tiongkok, bagaimana Jepang menghancurkan orang Tionghoa, dan di situ Jepang membunuh orang Tionghoa. Waktu dia tonton sakit dia, karena dia orang Tionghoa sekolah di Jepang. Dia orang Tionghoa yang sekolah di Jepang, lalu nonton beserta dengan orang Jepang melihat orang Tionghoa dibunuh oleh orang Jepang. Sudah mengerti maksud saya? Perasaan dia itu sakit sekali. Tapi pada waktu dia menonton itu, orang Tionghoa waktu dibunuh sama orang Jepang itu, orang Jepang semua tepuk tangan. Waktu tepuk tangan, yang nonton di belakang, yang di bawah ini, Lucian jengkel, marah dan sedih luar biasa. Tapi sebelahnya orang-orang Tionghoa semua ikut tepuk tangan. Lalu dia lihat kanan, dia kiri. Loh, bangsamu dibunuh, lu tepuk tangan. Wah, dia mulai hari itu mengatakan, saya stop, tidak lagi belajar medis. Kalau saya menjadi dokter yang terbaik, bisa menyembuhkan tubuh orang Tionghoa, tapi jiwa perbudakan mereka yang tidak mau dirubah tetap tidak disembuhkan, maka tidak ada hari depan untuk negaraku. Dia mulai hari itu stop, tidak lagi belajar medis, menjadi pujangga. Dia mulai dengan pena yang tajam menulis sastra-sastra, singgung, sindir, singgung, sindir, bikin orang Tionghoa marah dan mereka mulai sadar kesalahan mereka di mana. Saya kira perasaan daripada Lucian mirip dengan perasaan yang diterima oleh Musa. Kalau Musa melihat orang Mesir menindas orang Israel, dia marah. Hari kedua, orang Israel juga menindas orang Israel. Ini dunia apa ini? Bangsa sendiri menekan bangsa sendiri. Orang Indonesia membunuh orang Indonesia sendiri. Ini sama-sama orang Indonesia. Bagaimana bisa dimengerti? Hanya karena profit, atau karena ide, atau karena keyakinan, karena agama, karena sesuatu kebutlakan di kepercayaan mereka. Saya tidak tahu. Pokoknya pada waktu lihat orang Indonesia membunuh orang Indonesia, di situ mulai sakitlah jiwa, sakit hati sedalam-dalamnya. Dan Musa mengetahui, dia sudah belajar semua pengetahuan, tapi semua pengetahuan apa hubungannya dengan apa yang saya lihat? Kalau saya belajar segala sesuatu hanya kenikmatan diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa menolong masyarakat yang penuh dengan borok ini. Apa sebabnya saya masih hidup di dunia? Keluar dari istana, terjun ke masyarakat, merasakan apa yang dirasakan, melihat apa yang dilihat, menderita apa yang diderita, menganalisa apa yang terjadi. Musa melihat keadaan Israel membunuh orang Israel, orang Ibrani memukul orang Ibrani. Lalu dia langsung marah. Dia berkata, kau orang Ibrani, kenapa kau pukul orang Ibrani? Tidak tahukah itu saudaramu? Apakah kalimat-kalimat ini menjadi kebangunan rohani bikin orang bertobat? Kadang-kadang kita kira kita sudah berteriak banyak,
orang itu akan tersentuh, orang bertobat, orang rasa salah. Oh ya ampun, minta maaf, saya salah, doakan saya Musa. Begitu? Tidak. Terlalu naif. Sifat manusia sudah begitu rusak. Kadang-kadang dikasih tahu salahnya, dia bukan saja tidak bertobat, digigit kembali, lalu menyiarkan engkau ada seorang yang tidak setuju, engkau ada seorang merusak dan sebagainya. Maka pada waktu Musa menegur, orang itu mengatakan apa tahu? Dia mengatakan, kamu kemarin bunuh seorang Mesir, sekarang mau bunuh saya ya? Kamu kira kau bisa membunuh Mesir juga membunuh saya? Wah, Musa kaget. Musa baru tahu rahasia sudah diketahui oleh orang lain. Dan dia sekarang sadar, meskipun sama-sama orang Ibrani mungkin dilaporkan dan dia menjadi bahaya. Itu menjadikan Musa lari. Nah saudara perhatikan, Musa lari, siapa dia? Dia orang sudah mengetahui semua ilmu Mesir kan. Dia baik berbicara maupun dia bekerja. Dia sudah sangat fasih, sangat sanggup. Orang pintar luar biasa. Kenapa lari? Justru pintar-pintar tidak bisa menghadapi kesulitan kalau timpa kepada diri sendiri. Apa yang kau pelajari di akademik yang pintar-pintar, pada waktu engkau berada di bahaya, semua akademik tidak bekerja. Waktu itu cuma tahunya saya takut mati, saya lari. Nah saudara-saudara, maka Yesus mengatakan hanya dua macam pekerja. Semacam adalah gembala. Kalau bahaya datang, dia menerima bahaya itu dengan bergumul demi menjaga dombanya. Kedua, kalau bahaya datang dia pikir-pikir, buat apa saya turun di sini begitu bahaya? Setiap tahun saya cuma dapat gaji segini aja. Lalu dia pergi. Itu upahan. Itu adalah upahan. Upahan sama gembala lain. Upahan adalah datang mencari uang, mencari nafkah, mencari sesuap nasi. Waktu kesulitan datang dia pergi. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Saudara-saudara. Tapi orang gembala bukan demikian. Ini dombaku. Mereka diancam bahaya. Saya menjaga mereka. Saya harus bertarung. Saya harus membunuh akan semua bahaya. Dan semua binatang liar yang datang mengecam akan domba-dombaku. Itu gembala. Yesus berkata dua macam pekerja di dalam ladang Tuhan. Yang satu mementingkan untung rugi sendiri, mati hidup sendiri, profit atau tidak profitnya sendiri, sehat atau sakitnya sendiri. Yang satu mementingkan bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan dan umat Tuhan dipelihara dengan baik-baik sebagai gembala. Musa ternyata segala pelajaran pengertian yang begitu tinggi tidak berguna di dalam saat seperti ini. Dia mempunyai kepintaran begitu hebat. Baik fasih di dalam khotbah, di dalam bicara, di dalam pidato, di dalam berbicara sesuatu. Atau baik dia pekerjaan apapun dia sangat pintar. Di dalam menghadapi diri harus diancam, harus dibunuh. Dia lari. Karena Alkitab mengatakan hal itu dikabarkan sampai ke telinga Firaun. Maka Firaun berniat membunuh Musa. Firaun itu berniat membunuh Musa. Ini berarti tidak peduli engkau dibesarkan di istana, engkau dijadikan anak dan putriku. Tidak peduli. Ternyata engkau adalah seseorang yang tidak mencintai orang Mesir. Engkau membunuh orang Mesir. Dan engkau adalah seseorang yang pengkhianat. Maka dia berniat untuk membunuh Musa. Musa melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, waktu Musa melarikan diri, ini diakibatkan dia berani menghadapi kesulitan untuk tidak lagi menjadi orang di dalam istana. Ini yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Di sini dikatakan dengan jelas sekali, Musa dia tidak mau menjadi anak daripada putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dibanding dengan menikmati kesenangan di dalam dosa. Di dalam terjemahan lain lebih jelas begini dituliskan, dia lebih baik menderita mendampingi umat Tuhan daripada menikmati dosa secara sementara. Saudara-saudara, di sini dua lingkungan, yaitu lingkungan umat Tuhan, lingkungan dosa. Jadi di sini dia tidak memilih ini tidak ada AC, ini ada AC, ini miskin, ini kaya. Ini adalah orang-orang yang lapisan bawah. Ini istana. Dia tidak menilai dari materi. Dia tidak menilai daripada kenikmatan kedagingan.
Dia menilai dari lingkungan itu lingkungan apa. Ini adalah umat Tuhan. Ini bukan. Saudara-saudara. Ini adalah pilihan Tuhan. Ini bukan. Ini adalah pilihan Tuhan yang sementara di sengsaraan. Ini adalah sesuatu kerajaan yang mewah yang besok akan hancur, akan lenyap. Jadi konsep daripada Augustinus setelah kira-kira 1900 tahun kemudian sudah berada dalam pikiran dia, yaitu the city of God and the city of man. The secular city is decreasing and the city of God is increase and develop. Saudara-saudara, kerajaan Tuhan akan terus berkembang. Kerajaan dunia ini akan menjadi menyusut. Saudara-saudara, pada waktu Yesus dilahirkan di dunia ini, kerajaan Romawi begitu besar dan kekristenan itu baru mulai dari palungan. Pada waktu Yohanes mengatakan khotbahnya, cintalah Tuhan, jangan cinta dunia. Waktu itu dunia dikuasai oleh orang-orang Romawi dan dia hanya seorang nelayan yang teriak-teriak saja. Tapi dia mengatakan dengan satu kalimat, dunia ini dengan segala nafsu di dalamnya akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya. Siapakah Yohanes? Nelayan. Seorang nelayan. Seorang tukang tangkap ikan yang biasa, yang sederhana. Di itu telaga Tiberias. Seorang nelayan yang begitu tidak terkenal. Berani berdiri menghadapi kerajaan daripada dunia yang terbesar. Dunia ini beserta sekarang nafsunya akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah kekristenan. Inilah sesuatu permulaan yang luar biasa. Musa membandingkan dua ini. Ini umat Tuhan, ini bukan. Ini rencana Allah yang kekal, ini sementara. Yang sementara justru begitu mulia, begitu hebat, begitu kaya, begitu hormat. Yang umat Tuhan begitu miskin, begitu menderita, begitu sengsara, dianiaya, diperbudak. Tapi dia banding. Dia pilih yang mana? Saudara-saudara, kalau sekarang satu tempat yang mengakibatkan banyak orang berdosa, mengundang engkau menjadi manajer, diberikan 1 bulan 50 juta. Lalu satu tempat yang hanya diberikan cuma 3 juta saja, tapi tempat itu tempat di mana Tuhan mempunyai kehendak untuk membesarkan kerajaannya. Engkau pilih yang mana? Maaf Pak, lebih baik saya pilih yang 50 juta, lalu 25 juta untuk persembahan pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan terima kasih sama saya, pendeta juga kini-kini sama saya, lalu majelis juga aduh senang sama saya. Lalu saya masih sisa 25 juta. Boleh main perempuan, boleh berjudi, boleh balap mobil, boleh apa saja. Saya pilih yang ini dong. Toh dengan begini bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau Musa pikiran seperti itu, dia pasti oke, saya tidak peduli Israel. Ya memang segala ditentukan oleh Tuhan. Ya yuk jadi budak ya jadi budak. Saya kembali hidup enak-enak di istana saja. Pasti dia pilih begini. Tapi dia tidak. Alkitab mengatakan dia justru memilih hidup bersama di tengah sengsaranya daripada hamba anak-anak Tuhan. Seorang pendeta di Chicago yang saya kenal sejak saya umur 18. Satu hari dia bicara kepada saya. Saya tidak sangka anak saya itu akhirnya mau menjadi missionary. Tapi saya bilang, sebelum engkau jadi missionary, lebih baik coba dulu. Dia bilang, oke, saya coba dulu 1 tahun. Ikuti satu badan misi yang mengizinkan anak muda yang belum pernah lulus dari sekolah teologi, boleh coba-coba ikut timnya. Kemana? Ke Manila. Lalu dia tim ke Manila, ada satu kota yang seperti Jakarta, 10 juta. Tetapi bedanya ada yang lebih miskin dari sini, banyak sekali. Sehingga mereka minum air got. Ya. Yang mati-mati, yang tidak mati. Mereka terima daripada sampah-sampah makanan yang sudah basi, yang masih bisa makan hidup dari ini. Masih ada ratusan ribu orang yang hidup seperti itu di Manila. Dan ada tempat-tempat kumuh yang tidak ada ledang, tidak ada listrik, tidak ada saluran air, tidak ada apapun. Mereka kumpul ratusan ribu di situ. Dan dia mengikut tim itu mengutus dia ke daerah seperti itu. Dan dia pergi. Nah dia di Chicago, di rumah AC, rumah heater, rumah kalau siang itu, kalau waktu musim panas AC-nya enak, kalau musim dingin heaternya enak. Waktu dikirim situ, pertama-tama dia tulis surat, aduh, saya tidak biasa sekali, saya bisa mati di sini. Pelan-pelan tidak tulis surat lagi. Sudah tulis surat 2 bulan, 3 bulan, papanya yang gelisah sudah mati kali.
Kan tidak tulis surat kan sudah mati. Tadi katanya tidak ada AC setengah mati, sekarang mungkin sudah mati. Tidak tulis surat lagi. Papanya gelisah, tanya, oh tidak apa-apa dia masih ada kok di situ. Tapi tidak tulis surat lagi. Akhirnya papanya bilang, saya pergi cari dia. Tidak tahu kalau anak saya ini jadi apa. Ini anak terbesar, dia hanya 2 anak. Ini anak baik sekali, saya kenal sendiri. Lalu dia pergi dari Chicago sampai Los Angeles, sampai Tokyo, sampai Taipei, ganti kapal terbang sampai di Manila, dicari. Tidak ada alamat. Daerah apa? Daerah kumuh ini dia masuk. Wah, waktu dia masuk ke daerah kumuh itu baunya luar biasa. Katanya anaknya melayani di situ. Dan pada waktu dia masuk itu barusan hujan keras, banjir sangat besar. Dia membuka sepatunya, menjelajah masuk ke tempat. Dan di tengah-tengah banjir air itu, aduh, banyak pisang-pisang yang ada. Karena tidak ada tempat WC, tidak ada saluran, tidak ada got, semua orang dah karu-karuan. Dia masuk dengan tutup hidung, terus jalan-jalan. Dibawa sama orang yang kenal daerahnya. Sudah masuk, ada tempat bangunan kayu yang begitu sederhana, begitu miskin, begitu tua, begitu jelek. Dia ketemu anaknya. Waktu dia ketemu anaknya, hal pertama terus nangis. Mengapa anak saya di sini? Engkau ada di sini? Anak bilang iya. Tempat tidurnya itu persis di atasnya air banjir. Masih ada sisa 5 cm. Dia tidur di atas itu. Dan di tempat tidur pinggir air ini semua kotoran manusia yang sudah apung-apung di situ. Ini hal terjadi sungguh-sungguh. Kalau pendeta itu mengatakan, saya tidak bisa ngomong, cuma bisa terus menangis. Saya membesarkan anak kok jadi begini. Sekolah di universitas, sekolah di Chicago kok saya jadi begini. Lalu dia mengatakan, anak, sudah mau pulang enggak? Belum, Pak. Waktunya belum sampai. Mungkin masih 1-2 bulan. Masih 1-2 bulan? Engkau di sini. Ya, Papa dampingi saya 1-2 hari, saya syukur. Sesudah itu Papa pulang saja. Saya masih melayani di sini. Oh, papanya hatinya hancur. Dia seorang pendeta. Dia mau menderita. Tapi tidak pernah bayangkan anaknya menderita seperti ini. Berapa hari lagi dia pulang. Dia ketemu saya di Amerika. Dia mengatakan 1 bulan lebih anak itu kembali. Selesai dia punya tugas sebagai missionary sementara. Sesudah selesai pulang di rumah, saya senang sekali. Dia belum mati. Apakah dia sudah mendapatkan penyakit-penyakit? Mungkin hepatitis dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan dia pulang ke Amerika masih sehat, belum mati. Agak kurus. Dan tidak lama kemudian anak ini bilang, Pak, saya ambil keputusan, saya mau studi teologi, selesai kembali ke Asia menjadi pendeta full time. Papanya kaget. Mengapa? Makin berada di tengah mereka, saya makin merasa mereka memerlukan saya. Dan saya baru sadar apa artinya inkarnasi. Apa artinya Allah mengasihi isi dunia? Saudara-saudara, banyak orang kira dikirim ke sini sana kalau bisa seperti Billy Graham, seperti Stephen Tong, pimpin kebaktian besar, tinggal di hotel. Saya berkata kepada saudara, kalau pada satu hari Tuhan mau saya kembali ke Tiongkok, saya pergi. Saya tahu ini masih lama, dan saya adalah orang yang tidak mau sembarangan. Saudara-saudara, Musa lebih baik hidup di tengah-tengah umat Tuhan yang dipilih, menderita miskin, sama-sama dianiaya, dan salah mengerti, diperbudak di tengah-tengah mereka. Lebih baik di tengah mereka daripada menikmati sukacita di istana yang sementara. Kenapa sementara? Dia mengetahui kerajaan dunia sementara. Dia mengetahui Firaun sementara. Dia mengetahui istana, suasana, kekayaan, kenikmatan, kehormatan sementara. Dia kalau di dalam bisa setiap malam ganti perempuan main seks, tidak sulit. Dia adalah seorang mempunyai kedungan yang tinggi, mempunyai uang yang banyak, mempunyai muka yang
sangat elok, mempunyai tubuh yang sangat sehat, mempunyai jasa perang yang sangat terkenal. Musa bisa saja hidup di situ dengan begitu enak, begitu nikmat, melampiaskan seks nafsu semaunya sendiri. Tapi Alkitab mengatakan dia tidak. Dia memilih yang kekal dan sementara. Dia memilih yang kekal. Something eternal, consistent, forever. Something immortal, something everlasting. Yang kekal, yang tidak akan musnah. Dia merencana Allah. Itu meskipun sekarang dalam kesulitan, tidak apa. Karena nilai itu tidak tergantung fenomena sekarang. Nilai itu tergantung seluruh rencana Allah yang kekal. Saya lebih suka hidup di tengah-tengah umat Tuhan daripada kembali kepada istana. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, setelah Firaun mengambil keputusan ingin membunuh Musa, dia pergi dan dia tidak pernah kembali. Sampai Tuhan mengatakan, pergi kembali ke istana, berdiri hadapan Firaun. Pada waktu engkau berdiri, berkata kepada dia, let my people go. Biarkan umatku pergi. Jangan lagi memperbudak mereka, jangan lagi menganiaya mereka. Karena Tuhan yang lebih tinggi dari Firaun mau umatku pergi dari padang Mesir untuk menyembah dia di padang belantara. Baru dia kembali. Musa tidak niat kembali di istana. Kalau dia kembali lagi, dia kembali membawa berita. Membawa berita, memberitahu kepada istana, hei istana, engkau hanya sementara. Ada kehendak yang kekal, yang lebih tinggi daripada kamu, yang suruh saya datang ke sini. Saudara-saudara, manusia juga ada demikian. Orang Kristen, manusia Kristen adalah orang yang keluar daripada dunia ini, tapi membawa berita surga kembali ke dunia. Waktu kita beriman, dia kita keluar dari dunia. Waktu kita mempunyai cinta kasih, kita kembali ke dunia. Sekali lagi saya mengatakan, iman membawa kita keluar daripada dunia, lepas dari kerusakan dan kebinasaan dunia. Pengharapan membawa kita menuju kepada dunia yang lain. Cinta kasih mengirim kita kembali kepada dunia yang berdosa. Iman, pengharapan, kasih, semua. Iman, pengharapan, kasih. Iman membawa kita keluar dari dunia yang binasa. Iman membawa kita keluar dari dunia yang sementara, yang berdosa, yang dimurkai oleh Tuhan Allah. Iman menjadi kita mengalahkan dunia ini. Dan pengharapan memberikan kepada kita arah menuju kepada dunia yang lain, yang kekal, yang abadi. Ada iman? Ada. Ada pengharapan? Ada. Cukup? Tidak. Masih memerlukan kasih. Kasih mengirim, menghantar kita kembali kepada dunia yang rusak ini. Tetapi waktu engkau pergi karena kasih, engkau tahu engkau bukan milik dunia. Engkau tidak sama dengan mereka. Engkau sekarang membawa perintah, membawa berita, membawa sesuatu titah daripada surga untuk memberikan pencerahan kepada dunia ini. Saudara-saudara, Musa dia lebih suka, lebih baik hidup menderita sengsara bersama-sama dengan kaum pilihan Tuhan daripada menikmati sukacita sebentar. Seorang pendeta yang lain yang saya pada waktu pertama kali ke Amerika khotbah di gerejanya, dan orang itu pernah dipenjarakan karena murid teologi sendiri mengadukan dia kepada pemerintahan komunis di Tiongkok. Dipukuli, dianiaya luar biasa. Pendeta itu sekarang masih hidup, umurnya adalah 81. Istrinya sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Setelah istri meninggal, dia tidak lagi menikah. Dan dia sendirian membesarkan anak satu-satunya. Dan anak itu akhirnya menjadi anak yang begitu baik. Cinta Tuhan, cinta ayah. Hidup suci, belajarnya begitu bagus. Anak itu lulus daripada sekolah universitas yang tergengsi di Boston. Dan dia menjadi seorang dokter. Seorang dokter, Tuhan menggerakkan dia pergi ke tempat yang paling sulit. Kabarkan Injil dan tolong orang yang susah. Lalu dia dikirim kemana? Dia dikirim ke Thailand. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang sakit AIDS. Saudara-saudara, sakit AIDS yang sudah tidak ada pengharapan. Dia dengan cinta Tuhan pergi. Dan saya kenal papanya. Saya sudah lama tidak lihat anak ini. Waktu dia masih remaja saya lihat dia. Dia di Thailand begitu bersumbangsi sampai mendapatkan medali dari Presiden Amerika.
Karena dia punya jasa melayani orang miskin dan melayani orang yang tidak ada pengharapan. Dan rumah dia ada satu kamar khusus untuk menerima orang yang sakit AIDS. Mau nggak Anda? Rumahmu silakan satu kamar untuk orang AIDS tidur di situ. Mau tidak? Orang yang sakit AIDS diterima di rumahnya, disuntik, dibantu. Sehingga di parlemen Amerika waktu memilih pemuda-pemuda yang terbaik di Amerika, orang mengusulkan nama dia dan dia mendapat medali daripada presiden. Tapi dia tidak pernah cerita sama orang lain. Sampai papanya pada waktu umur 75 pergi ke Thailand, melihat medali baru tahu. Lalu papanya cerita sama saya. Saudara-saudara, pada waktu papanya pergi ke Thailand, aduh, lihat dia melayani begitu sibuk, berdoa bagi dia, dan sudah berapa hari kumpul dengan dia. Papanya bilang sama saya, Pak Stephen Tong, engkau dan banyak orang kira saya sangat mencintai Tuhan. Tapi saya berkata kepada Bapak, anakku 2 kali lebih cinta Tuhan dari aku. Aku bagaimana dipukul, dianiaya, dipenjarakan oleh komunis, bagaimana melayani sampai tua. Aku belum pernah melihat, aku pernah berkorban lebih banyak dari anakku. Jam 2, jam 3 malam ditelepon dia pergi membantu. Dia seorang dokter yang begitu tahu melayani dan tahu diri. Istrinya bohong sama dia dan istri akhirnya taat kepada dia. Jadikan suaminya seorang dokter Kristen yang paling mulia dan hormat. Saudara-saudara. Dan pada waktu dia mau pulang, Ana bilang, saya antar papa ke airport. Saudara mengetahui kota Bangkok adalah kota yang paling macet di seluruh alam semesta. 2 kilometer kadang-kadang 1 jam. 5 kilometer bisa 3 jam. Sehingga di tengah-tengah jalan orang jual pot mobil. Kalau kekurangan air, kekurangan bensin, tak tahu tambah di mana. Bisa sedia jerigen. Tapi kebanyakan air di badan, tidak ada WC bagaimana. Ada pot yang disediakan khusus untuk mobil. Karena macetnya begitu hebat. Saya dengar, sudah agak bayan, saya belum pergi lagi. Saya takut ke Bangkok. Ya, Jakarta sudah begitu macet, apalagi Bangkok. Saudara-saudara. Dokter ini mengatakan, Papa, saya hantar engkau ke airport. Itu hantar satu kali itu bersih berjam-jam. Papa bilang, enggak, saya naik taksi saja. Nanda, saya mau antar. Di tengah-tengah berjalan ke airport, dia mengatakan satu kalimat. Pak tahu tidak, saya harus minta maaf. Tempat tidur yang kau tidur, kamar itu, biasanya ditiduri oleh orang AIDS. Papa bilang, hah? Jadi kau terima aku di tempat tidur itu? Tidak apa-apa. Karena bakteri daripada AIDS itu hanya bisa berapa detik saja. Pasti mati. Dan saya menjamin Papa tidak kena AIDS kok. Selain tempat itu saya tidak ada kamar lain. Dan kita orang melayani Tuhan. Tuhan pelihara kita. Dia melayani terus di tengah-tengah AIDS. Sudah bertahun-tahun dia tidak dapat AIDS. Dan dia mempunyai iman. Kamar itu juga untuk papanya tidak apa-apa. Dan dia tidak kasih tahu papanya sebelum. Sesudah tidur berapa hari di situ. Yang kau tidurin adalah kamarnya AIDS. Papa bilang sama saya. Di atas kapal terbang saya masih pikir-pikir. Ada apa di tubuh saya? Apakah saya masih bersih daripada AIDS? Dia mengatakan kalau demikian saya jangan mencela. Karena saya hanya tidur. Dia pegang, dia suntik, dia membantu. Dia hidup di tengah-tengah orang AIDS bertahun-tahun. Siapakah saya? Maka dia mengatakan anakku jauh lebih cinta Tuhan daripada aku. Dia mengatakan jika besok saya di surga dapat pahala. Saya harap saya melihat anakku mendapat pahala 2 kali, 3 kali. Lebih banyak daripada saya. Semangat semacam ini. Sebelum Yesus inkarnasi, kita lihat Musa sudah mengerti. Dan dia tidak mau istana. Dia mau tempat penderitaan daripada umat Tuhan. Sebagaimana Yesus tidak mau di surga. Dia mau datang ke dunia di tempat palungan. Dilahirkan. Dengan semangat inkarnasi inilah. Cinta kasih Allah dinyatakan. Dan manusia yang menderita mempunyai pengharapan. Bagaimanakah dengan engkau? Bagaimanakah dengan saya? Mari kita menerima pelajaran yang penting daripada firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan menjamah hati kami. Tuhan merubah pikiran kami.
Tuhan memberikan kepastian kepada kami untuk mengerti dan untuk mau melaksanakan firman Tuhan. Di mana Alkitab berkata Musa lebih baik tinggal bersama menderita kesengsaraan daripada orang Israel sebagai kaum pilihan Tuhan, daripada hidup mewah dan hidup berdosa sementara di dalam istana. Kiranya firman Tuhan menjamah hati kita, merubah hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinanmu, untuk firmanmu, untuk apa yang sudah Tuhan ajarkan ke dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk contoh dan teladan kitab suci, di mana ada orang-orang tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, memberikan teladan bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, nyatakan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu di tengah kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Nebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.